tidak pernah sehari. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana. Dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Loh, presiden kan outsourcing. Kurang 5 tahun. Kurang 5 tahun kok manggil-manggil bos. Jadi tolong Anda lihat kekuasaan-kekuasaan di dunia itu seperti itu. Jadi Fir'aun itu bukan raja besar. Fir'aun itu adalah orang bodoh yang dibonekakan, dijadikan simbol, digawe meden-medeni wong. Ya. Dan dia memang oleh Allah sendiri dijadikan simbol dari orang yang bodoh dan tersesat. Jahiliyah. Sehingga mayatnya, jenazahnya dibiarkan sampai hampir 1 milenium lebih 300 tahun. Dibiarkan utuh di bawah laut, kemudian diambil pada abad 18. Sekarang kita bisa melihat mayat Fir'aun, bapak angkatnya Nabi Musa itu di Mesir, Museum Nasional Mesir. Dan saya sama Kiai Kanjeng sudah ketemu sama Fir'aun yang terbaring. Badannya tinggi, rambutnya rodok putih-putih titik, awake dawa kuru. Terus kepala Kiai Kanjeng menggerik ngarepe Fir'aun, oh ngene itu bocahe ngene itu. Itu dan seterusnya. Jadi teman sekalian, Anda juga jangan marah kepada sesuatu yang Anda tidak paham. Dan Anda jangan mengeluh kepada risiko yang Anda dapatkan kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak disetujui oleh Korun dan Haman. Apa ae sing gak ndukung Haman, itu dihancurkan. Meskipun nanti melalui mulutnya Fir'aun. Karena Fir'aun itu hanya boneka, hanya sound system, hanya corong yang dipakai oleh koalisi antara konglomerat dengan pemerintah ini. Nah, rajanya namanya Fir'aun. Dia hanya boneka. Dia tidak ngerti apa-apa sebenarnya. Sampai di Gusti Allah no. Kapusan, Masa Arab kapusan meneh gitu ya. Mas Anies itu juga Muslim, dia cucunya teman saya. Saya dulu punya teman namanya Bapak Kiai Haji A.R. Baswedan. Punya anak namanya Rosid, punya cucu namanya Anies. Jadi saya itu temannya kakeknya Anies. Jadi nanti Anies menjelang 2024 insya Allah juga akan datang ke Ma'iyah gitu ya, untuk ngitung-ngitung kira-kira pantes sepora, cocok sepora. Sebab Anies ki ora meng wong Islam, kaya wong Arab barang. Aku ikut duwe hitungan Arab piye. Nek orang harus sowan kepada ulama. Gusti Allah bahwa umaro itu harus sowan kepada ulama. Tidak boleh ulama sowan kepada umaro. Itu bukan soal tinggi rendah, itu memang pembagian tugasnya seperti itu. Gitu loh. Dan itu terjadi sejak zaman Pak Harto. Saya ketemu Pak Harto hanya untuk nurunin dia, dan kemudian ketemu sekali untuk menjadi ustadznya dia. Saya imamnya Pak Harto. Dia minta kepada saya karena dia sudah husnul khotimah, dan kita keliling husnul khotimah pada waktu termasuk di Masjid Besar Surabaya. Itu urusannya adalah tauban. Jadi Anda semua sekarang jadilah rakyatnya Fir'aun. Bahkan juga algoritma pemilu. Saya misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah ya. Janun alhamdulillah, mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Mudah-mudahan istiqomah dalam apa ya? Keistiqomahnya dalam perjuangan bagi rakyat Indonesia yang disebut Janun Jokowi Fir'aun. Dan gue yakin Janun menyebut itu dengan dasar-dasar yang kuat, dengan ilmu yang dia miliki, bukan asal nyebut. Dia tahu, dia paham. Dia orang yang berpikir dulu sebelum berucap, bukan ucap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا
يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Cuma channel ini yang paling gila, cuma channel ini yang paling waras. Karena untuk melawan orang-orang gila, memang kita harus lebih gila daripada orang gila. Dan untuk melawan orang-orang yang tidak waras, ya kita juga harus ikutan tidak waras. Pokoknya edankeun lah. Dari video barusan, kita sudah mengetahui siapa Cak Nun sebenarnya. Yang pertama, dia adalah imamnya Soeharto. Jadi dia itu ustadznya Soeharto. Bahkan sampai berani mengatakan bahwa Soeharto itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Berani menyimpulkan, hebat bro. Mungkin dia ini sudah datang ke akhirat, sudah bertemu Allah. Padahal bro, kiamat aja belum terjadi. Sidang akhirat belum digelar. Kok sampai bisa mengatakan Soeharto itu mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman? Ya belum tentu bro. Rekam jejak kejahatan Soeharto itu luar biasa. 3 juta rakyat Indonesia dibantai, difitnah, disebut sebagai PKI. Kalau dosanya dengan Allah, cukup dengan mengatakan istighfar, tobatan nasuha, bisa. Karena Allah itu innahu ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Dosa sama Allah hari ini tobat, hari ini diampuni. Menit ini tobat, menit ini diampuni. Detik ini tobat, detik ini diampuni. Tetapi dosa dengan manusia tidak bisa, mas bro. Kalau belum manusia yang dizolimi belum memberikan maaf kepada Soeharto, tidak ada penghapusan dosa. Nanti nunggu pengadilan akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik akan mendapatkan surga, orang yang jahat akan mendapatkan neraka.
Bagaimana Soeharto dikatakan husnul khotimah? Sementara sidang akhirat aja belum digelar. Wallahu a'lam. Dosa sama manusia itu akan diampuni oleh Allah kalau manusia itu sudah memberikan maaf. Kalau tidak memberi maaf, ya urusannya nanti di sidang akhirat. 3 juta rakyat Indonesia lebih dibantai oleh Soeharto, sehingga Indonesia sampai saat ini terkenal dengan genosida terparah di seluruh dunia. Panjang zaman, bro. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi Cakung ini antek Soeharto. Kalau bahasa saya itu anjing politiknya Soeharto. Kalau Soeharto yang undang ke istana, datang dia. Tapi kalau Jokowi yang undang, nggak akan datang. Sampai mengatakan bahwa dia tidak sudi datang ke istana. Ya karena antek Soeharto. Terus yang kedua, bahwa si Cakung ini adalah ulama pendukung Anies Baswedan. Sudah jelas, nyata sekali. Bahkan dia sampai berbohong bahwa dia itu berteman dengan kakeknya Anies Baswedan. Lah dia itu masih kecil, bro. Mungkin belum lahir. Kok sampai berani mengatakan bahwa dia adalah temannya kakek Anies Baswedan? Ini Cakung ini pembohong besar, ulama pembohong besar. Dalam agama disebutnya sebagai pendusta agama. Dia berdusta atas nama agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi clear sekarang kenapa Jokowi direndahkan, dihinakan, disebut Fir'aun, karena dia ini ingin menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan yang kini semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin anjlok. Apalagi dengan kasus korupsi Formula E dan Bansos DKI. Dan Cakung ini sudah melakukan penghinaan kepada Jokowi dengan menyebut Jokowi Fir'aun itu sudah berulang kali dalam setiap pengajian yang dia lakukan. Pertama tidak eksplisit. Dia mengatakan tidak menyebutkan nama. Tapi kemarin fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Allah tampakkan kebencian dari Cakung kepada Jokowi dengan seterang-terangnya, dengan senyata-nyatanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Siapa Cakung sebenarnya? Kenapa benci sama Jokowi? Karena dia merupakan anjing politiknya Anies Baswedan, pendukung Anies Baswedan. Takutnya Anies Baswedan jadi tersangka. Kasus Formula, kasus DP 0%, kasus lebih bayar, membuat Cakung menyerang Jokowi dengan brutal, dengan mengatakan dengan nyata, dengan eksplisit, dengan jelas, dengan clear, Jokowi Fir'aun. Jadi bukan kerasukan setan. Nggak usah bawa setan, bro. Si Cakung ini udah benci dari dulu sama Jokowi. Lihat videonya. Dulu itu tidak eksplisit aja. Kebencian yang terus memuncak, memuncak dan memuncak. Bertambah, bertambah dan bertambah.
saat itu langsung meledak dengan mengatakan bahwa Jokowi Fir'aun. Makanya saya boleh katakan si Cak Nun ini anjing politiknya Cendana, Cikeas, Kala, Bakri, dan Anies Baswedan. Ulaika allazina istaru dhalalata bil huda. Si Cak Nun menjual agama Allah untuk memenangkan Anies Baswedan. Udah nggak pantas disebut ulama, bro. Dia itu provokator. Orang kayak gini udah nggak usah disebut ulama, sebut aja anjing politiknya Orde Baru atau anjing politiknya Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.